Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada mata kuliah pendidikan agama Islam yang merupakan mata kuliah wajib universitas, pada kesempatan kali ini kita masuk pada materi yang ke-8, yaitu tentang akhlak. Pertama itu adalah konsep akhlak, yaitu terkait di dalamnya adalah tentang pengertian, ruang lingkup, dan kedudukannya. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna di antaranya adalah tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, atau kelakuan. Secara istilah, Ibnu Miskawih yang terkenal dengan filsafat akhlaknya mengatakan, sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Imam Al-Ghazali juga mengatakan, sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya, serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Berarti hal ini sudah menjadi sesuatu yang sifatnya otomatis pada diri seseorang. Ahmad bin Mustafa mengatakan, akhlak merupakan sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu ialah terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan, yakni kekuatan berfikir, marah, dan syahwat atau nafsu. Sedangkan Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjani mengatakan, akhlak merupakan suatu yang sifatnya baik atau buruk, tertanam kuat dalam diri manusia yang darinya lah terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berfikir dan direnungkan. Jadi ini seperti Allah katakan dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah sudah tanamkan potensi kebaikan dan keburukan, maka kemudian bagaimana manusia itu bisa mengasah potensi ketakwaan tersebut sehingga dia menjadi manusia pilihan. Ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak pribadi, yaitu perilaku pribadi seseorang dalam menyikapi segala hal dalam kehidupannya yang berkaitan dengan dirinya masing-masing, seperti motivasi, etika, kreativitas, emosi, dan lain sebagainya. Ruang lingkup yang kedua itu adalah keluarga, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungan dengan keluarganya. Bagaimana akhlak seorang anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak, antara karib dengan kerabat, dan seterusnya. Yang ketiga adalah akhlak bermasyarakat, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungannya dengan anggota masyarakat yang lain, apakah dengan tetangga ataupun dengan RT-nya atau RW-nya, atau mungkin bisa lebih luas dari itu, yang mana terlingkup dalam kehidupan bermasyarakat dengan saling tolong-menolong, bantu-membantu, bahu-membahu, serta kemudian terlibat dalam hal-hal yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yang keempat adalah akhlak bernegara. Jadi bagaimana tingkah laku kita atau tindakan kita sebagai bagian dari warga negara. Misalnya kita taat membayar pajak demi pembangunan, menjaga kerukunan hidup berbangsa, kehidupan beragama, dan seterusnya. Dan terakhir adalah akhlak beragama. Bagaimana akhlak kita itu terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang kita yakini sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Begitu juga akhlak kita kepada Rasulullah SAW, serta kemudian akhlak kita kepada sesama manusia, baik muslim ataupun non-muslim, karena itu juga merupakan bagian dari nilai-nilai akhlak dalam beragama. Kedudukan akhlak. Jadi kemarin kita sudah uraikan bagaimana kedudukan akidah, kedudukan syariah, dan akhlak itu adalah mahkota dari tiga di antara unsur agama Islam, ya. Jadi di bawah sekali adalah akidah yang menjadi pondisi, dia adalah penopang, dan kemudian syariah adalah tiang, dan kemudian akhlak itu adalah atap yang kemudian melambangkan
bagaimana kesempurnaan diri seseorang yang disebut dengan insan kamil, sehingga dengan itu akhlak akan menjadi identitas bagi dirinya. Kalau akhlaknya baik, tentu dia akan disebut dengan si dermawan, si baik hati, dan seterusnya. Tapi kalau dia ternyata kikir, orang nyebutnya akan si kikir atau si sombong dan seterusnya. Oleh sebab itu akhlak akan menjadi identitas seseorang. Nah, Rasulullah sebagai uswah hasanah. Dalam Al-Quran suratul Ahzab ayat 21 Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Jadi sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, maka bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan Subhanahu wa taala serta hari kiamat, dan kemudian orang-orang yang banyak menyebut nama Allah. Jadi Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik, contoh yang paling baik dari segi akhlak dalam kehidupan. Dalam Al-Quran surat yang lain dikatakan Allah, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar dalam berbudi pekerti yang agung. Nah, bagaimana cara kita meneladani akhlak Rasulullah SAW? Yang pertama itu tentu dengan beriman kepada Rasulullah. Jadi beriman kepada Rasulullah SAW itu merupakan dari cara kita meneladaninya. Nah, yang kedua adalah senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran dikatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Jadi kita diperintahkan untuk bersalawat ya kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga itu dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan. Apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, kita laksanakan. Karena itu juga merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, kita pelajari sirah ya, perjalanan hidup Rasulullah SAW. Karena setiap episode kehidupan Rasulullah itu adalah bahan pelajaran bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kita telaah, kita teliti, kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup Rasulullah, sehingga itu kita bisa menerapkan bagaimana keindahan, kemuliaan akhlak Rasulullah dalam kehidupan. Selanjutnya, akhlak sebagai penuntun karakter bangsa. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita memerlukan akhlak-akhlak yang kemudian menjadi identitas kita, sehingga dengan hal itu akhlak tersebutlah yang akan menciptakan bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang kokoh, bangsa yang kuat, dan bangsa yang maju. Maka yang pertama, akhlak yang harus dimiliki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah akhlak kepemimpinan. Karena baiknya sebuah bangsa dan negara itu ditentukan oleh pemimpinnya. Makanya Allah katakan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi wa an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Nah, ini adalah semua akhlak yang harus dimiliki oleh seorang kepemimpinan, seorang pemimpin ya. Bagaimana dia berlaku adil, lalu bagaimana dia memutuskan perkara dengan adil ya, dan kemudian melaksanakan amanah itu dengan sebaik mungkin. Kemudian akhlak bermusyawarah. Nah, jadi dalam Islam itu kita diajarkan bagaimana kita hidup bermusyawarah, memutuskan perkara itu berdasarkan kepada hasil musyawarah, bukan siapa yang kuat, bukan siapa yang hebat, atau bukan siapa yang paling berkuasa, tapi berdasarkan kepada musyawarah, karena musyawarah itu adalah hasil keputusan bersama. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Akhlak bertoleransi. Dalam sebuah bangsa, berkehidupan berbangsa dan bernegara, tentu terkadang ada keyakinan yang berbeda, pemahaman yang berbeda, kepercayaan yang berbeda. Maka dalam hal ini Islam mengajarkan bagaimana kita bertoleransi. Yang terpenting itu kita menghormati orang lain, sehingga dengan itu kita dihormati oleh orang lain. Dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Jadi, untukmu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kita tidak perlu mengganggu ataupun kemudian mengacau, merusak keyakinan kepercayaan orang lain. Ya, karena nanti khawatirnya mereka akan melakukan hal yang sama terhadap keyakinan kita. Maka bertoleransilah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kehidupan berbangsa dan bernegara itu menjadi harmonis. Kemudian akhlak saling tolong menolong.
Bagaimana kita tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan, karena ini merupakan perintah Allah dalam Al-Quran. Dan tolong menolong tidak saja sesama muslim, bahkan juga kepada non-muslim, siapapun, dan begitu juga kepada makhluk Allah seperti hewan, tumbuhan, karena segala kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi kita membuang duri saja itu udah bagian dari menolong orang lain agar mereka aman di jalanan, ya. Sehingga nanti Allah pun akan menolong kita dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dalam kehidupan. Selanjutnya adalah akhlak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak ada orang yang suka dengan kemungkaran. Setiap orang pasti suka dengan sesuatu yang ma'ruf. Tapi kemudian bisikan setan, ya, membuat mereka terperdaya dengan perbuatan-perbuatan yang terlarang tersebut. Maka kewajiban kita adalah mengajak mereka kepada perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, dan kemudian mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Karena kita adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan ke permukaan bumi demi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan di dunia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kemudian yang terakhir itu adalah implementasi akhlak, ya. Ada akhlak yang terpuji dan ada akhlak yang tercela. Pada pembahasan ini saya hanya akan melampirkan beberapa sampel saja dari akhlak yang terpuji, dan begitu juga beberapa sampel saja dari akhlak yang tercela, dan mungkin Anda nanti bisa mengembangkannya dan bisa mencarinya, mengidentifikasi dalam kehidupan mana akhlak yang terpuji dan mana akhlak yang tercela. Nah, yang pertama di antaranya itu adalah yang terpuji, yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu dari bentuk akhlak terpuji. Walaupun kemudian orang tua itu berbeda keyakinan dengan kita, ya. Dan jangan pernah mengatakan kepada mereka atau perkataan yang dapat menyakiti hati mereka, karena itu bertentangan dengan ihsan kita kepada mereka. Yang kedua, menghormati tetangga dan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi Rasulullah ajarkan kepada kita berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, itu merupakan akhlak terpuji bagi seorang muslim yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang terpuji itu juga adalah memberikan kemudahan, kelapangan bagi orang-orang yang mereka itu mendapatkan kesusahan dalam kehidupan dunia. Qala Rasulullah SAW, man naffasa an mu'minin kurbata min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbata min kurabi yaumil qiyamah. Man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ في عمله لم يسرع به نسبه. Jadi kalau kita memberikan kemudahan bagi orang lain, nanti Allah akan mudahkan urusan kita di akhir zaman. Siapa yang memberikan menutup aib saudaranya di dalam kehidupan dunia, nanti Allah akan juga tutup aibnya nanti di hari kiamat. Dan kemudian Allah katakan siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantunya dalam kehidupan. Ini merupakan di antara bentuk akhlak-akhlak terpuji dalam kehidupan. Nah, apa di antara akhlak yang tercela? Seperti yang pertama itu adalah berdusta. Mengatakan perkataan yang kita tidak tahu kebenarannya, sehingga kemudian menimbulkan fitnah di antara kehidupan manusia. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati
semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengatakan perkataan yang bohong, perkataan yang dusta, maka kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang yang berdusta itu, kata Rasulullah SAW, merupakan salah satu dari ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiqi thalathun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jadi ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama itu adalah jika berbicara bohong, jika seandainya berjanji dia mengingkari, dan jika seandainya dia percaya mereka akan berkhianat. Selanjutnya akhlak yang tercela itu adalah mengumpat, ya. Mengumpat itu mengatakan perkataan-perkataan yang bentuknya itu adalah penyesalan dan kemudian celaan-celaan. Jadi kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita berkata baik, jangan mengumpat. Tapi kalau tidak bisa, maka hendaklah dia diam. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat, lagi suka mencela. Nah, kemudian akhlak tercela yang terakhir yang kita contohkan di sini adalah sombong. Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan cerita Firaun dalam Al-Quran. Itu lantaran kesombongannya. Sombong itu adalah salah satu dari akhlak yang tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi jangan kamu memalingkan mukamu di hadapan manusia lantaran kesombongan, dan jangan pula kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Ini juga bentuk kesombongan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan kemudian Allah katakan, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang suka menyombongkan diri. Nah, jadi nanda semuanya, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan silahkan dikembangkan. Semoga Anda semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.